السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, hadis atau sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari satu sisi arti hadis dan sunnah sama, yaitu setiap perkataan dan perbuatan serta takrir persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Ada kalanya beliau diam, maka diamnya beliau menunjukkan bahwa beliau menyetujui perkataan atau perbuatan sahabat yang beliau saksikan atau beliau diberitahukan. Karena sifat beliau tidak akan pernah diam jika melihat pelanggaran. Pasti beliau akan membetulkannya, membenarkannya, menyalahkannya, mengarahkannya. Oleh karena itu ketika beliau diam, berarti beliau setuju. Contoh bagaimana beliau menyetujui perbuatan sahabat atau perkataan mereka banyak sekali. Ada kalanya beliau tersenyum lebih dari diam. Ada kalanya beliau tertawa lebih dari sekedar senyum. Ada kalanya beliau langsung membenarkan apa yang kau lakukan benar, apa yang kamu lakukan benar. Itu 4. Diam, senyum, tertawa, dan langsung membenarkan. Semuanya itu masuk dalam sunnah takririyah, persetujuan beliau. Dan beliau kalau terjadi pelanggaran dari sahabat, maka beliau mengajarkannya, membetulkannya. Contoh dalam hadis Sahih Bukhari dan lain-lain dari para imam ahli hadis, ada seseorang ikut salat bersama beliau, A'rabiyun. Kemudian ia berdoa di dalam salatnya, Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kau rahmati bersama kami seorang pun juga. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Au qauma qala. Kata rawi seperti itu. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati seorang pun juga bersama kami. Selesai salat, diarahkan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad tahajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah menutup pintu yang luas. Rawi mengatakan, yakni rahmat Allah. Rahmat Allah bukan hanya untukmu dan untukku, tetapi rahmat Allah luas, meliputi hamba-hambanya. Ketika engkau berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, tidak yang lain, berarti engkau telah menutup rahmat Allah jalla dzikruhu. Kemudian sunnah dari sisi yang lain lebih luas cakupannya dari hadis. Ia sesuai dengan arti lughah atau bahasa, yaitu at-tariqatu atau as-siratu, jalan dan perjalanan. Maksudnya apa? Perjalanan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Karena bid'ah adalah menyalahi, menyelisihi perjalanan kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang beliau sama sekali tidak pernah menetapkannya. Baik dengan perbuatan atau perkataan atau takrir beliau. Karena bid'ah menjadi lawan bagi sunnah, karena ia dibuat oleh manusia dan tentu menyerupai syariat. Tujuannya apa? Untuk takarrub dan ta'abbud, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Harapannya apa? Pahala. Tetapi menyelisihi sunnah dan tidak ada sunnahnya, maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW, dan dibawakan di sini hadisnya, pernah bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati." Perhatikan. Fa'alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku, perjalanan kehidupanku. Ini sunnah dalam arti yang kedua, bahkan mencakup juga arti yang pertama. Karena pengambilan dari sunnah yang kedua dari yang pertama. Contoh, misal antum masuk masjid, salat. Pasti antum akan ditanya kalau ada orang mau bertanya, adakah sunnahnya ini, salat tahiyatul masjid? Antum menjawab, iya ada. Sunnah, yang dimaksud sunnah Nabi SAW. Mana dalilnya? Dikeluarkan oleh antum hadisnya di Bukhari, Muslim, yang memerintahkan salat tahiyatul masjid apabila masuk masjid. Nah, itu lihat. Ya? Kemudian fa'alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdats bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'rif, pengertian tentang arti bid'ah itu, yaitu muhdats. Hal yang baru, yang tidak terjadi, yang tidak pernah ada dalam agama beliau.
Oleh karena itu sunnah selalu berhadapan dengan bid'ah. Sunnah selalu menjadi lawan bagi bid'ah. Maka antum lihat ahlu sunnah tidak pernah berdamai dengan ahlul bid'ah wal ahwa selama-lamanya. Nah, alangkah besarnya sunnah itu, kedudukannya dalam Islam. Dan ia sebagai penafsir Al-Quran dan yang menjelaskannya serta menunjukinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin ketika mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan sunnah. Karena orang yang berpegang dengan sunnah pasti berpegang dengan Al-Quran. Tadi Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kenapa tidak disebut Al-Quran? Karena masuk ke dalamnya. Orang yang berpegang sekuat-kuatnya terhadap sunnah dengan sendirinya, lazim dia berpegang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan agar kita mentaati Rasul. Tidak mungkin kita mentaati Rasul tanpa mengikuti, memahami dan mengamalkan sunnah beliau. Di puluhan ayat di dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tafsir tentang ayat itu ada di kitab ini. Dari fikih pemahaman para sahabat terhadap sunnah dan hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ya, silakan antum membacanya karena ini kitab tebal. Oleh karena itu kaum muslimin tidak mungkin akan berjaya tanpa berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para sahabat demikian ta'zimnya terhadap sunnah. Jangan sekali-kali mengganggu sunnah di hadapan para sahabat. Pasti mereka akan marah. Dan contoh di dalam hadis banyak sekali. Yakni sahabat itu manhajnya, mereka tidak mau sunnah itu dilawan oleh akal. Perkataan Nabi dilawan oleh perkataan manusia, tidak mau. Siapapun orangnya. Setelah diberitahukan, saya tahu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, antum bisa lihat hadisnya, membawakan hadis Nabi. Beliau pernah bersabda, janganlah kamu melarang perempuan-perempuan untuk ke masjid. Jangan dilarang. Karena masjid rumah Allah. Wanita pun berhak. Jangan dilarang. Ada anaknya. Anaknya Ibnu Umar langsung. Kami akan melarangnya. Ini melawan perkataan Nabi SAW. Salah seorang anaknya dimarahi. Sangat dimarahi. Sampai anaknya yang lain yang meriwayatkan hadis ini, dia belum pernah melihat bapaknya marah, mencaci maki, demikian kerasa seperti itu. Saya katakan dari Nabi SAW, engkau katakan ya dengan perkataanmu. Begitu sahabat, ta'zimnya terhadap sunnah. Besarnya, maka Rabbuna besarkan mereka. Disebut di alam yang tinggi, khairun nas.
Itu salah satu contoh. Anaknya sendiri. Yakni para sahabat itu tidak mau perkataan Nabi dilawan oleh perkataan manusia. Kalau Nabi SAW telah bersabda, sami'na wa ata'na. Asalkan hadisnya sahih. Waktu itu sahabat semua hadisnya sahih, dia boleh terima langsung dari Nabi SAW atau dari sahabat yang lain. Kalau di zaman kita harus diperiksa. Hadisnya sah apa tidak? Ditanyakan kepada ahlinya. Bacalah kitab-kitab yang memang memuat hadis-hadis sahih umumnya. Seperti kitab Riyadhus Shalihin. Umumnya sahih hadisnya. Hampir 2000 hadis yang dikritik oleh para ulama, kira-kira 50 atau 60-an hadis. Itu pun lemahnya ringan. Umumnya sah. Beredar di antara sahih atau hasan. Kitab yang sangat menakjubkan. Karena yang menulis imam ahli hadis. Beda dengan kitab-kitab dari penulis lainnya yang hanya mengumpulkan hadis yang dhaif, yang sahih bercampur aduk. Beredarlah hadis-hadis dhaif itu. Di zaman kita tentu harus dilihat dulu hadisnya. Siapa yang meriwayatkannya? Ini sudah sering saya ulang-ulang, saya beritahukan. Kalau terima hadis, harus ditanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini dicatat oleh para imam. Bukhari, Muslim, umumnya hadis Bukhari, Muslim, bahkan 99% koma sekian, sahih. Kecuali satu beberapa hadis yang dikritik. Itu pun sebagiannya dikatakan bahwa yang benar adalah perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sunnah besar sekali, ikhwan, akhwat. Kita harus membesarkannya dan berpegang dengan sunnah Nabi itu. Dari dua arti itu. Orang yang meninggalkan sunnah, pasti dia tersesat. Dan sudah ada bekas-bekasnya sampai sekarang dari zaman para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Karena meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mari kita lanjutkan bab ke-9 dengan judul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Berdasarkan di antaranya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158 dan surat Saba ayat 28, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah, yakni Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian hadis yang ke-32, saya memotong hadis ini karena hadis ini ada beberapa bagian. Saya mengambil salah satu bagiannya, bahkan bagian akhir, ada titik-titik. An Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala titik-titik, itu berarti sebelumnya ada hadis. Memotong hadis atau memenggalnya sesuai dengan kebutuhan
dibolehkan selama tidak merusak makna hadis itu. Karena sekarang sedang berbicara tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, seluruh manusia dan jin, maka saya bawakan bagian dari hadis ini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa cek. Ya, mudah-mudahan penomorannya tidak salah. Lihat kelengkapan hadisnya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menutup kenabian dan kerasulan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul, sesudah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengulang-ulang sabdanya, La nabiyya ba'di. Kemudian dalam banyak hadis, dan saya mengumpulkannya, bisa dilihat di halaman 338, dengan judul, Tidak akan ada Nabi dan Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ada sebanyak 25 hadis yang menjelaskan bahwa beliau Nabi yang terakhir. Tidak akan pernah ada Nabi dan Rasul lagi sesudah kenabian dan kerasulan beliau. Oleh karena itu pengakuan dari sebagian manusia atau sebagian manusia diakui sebagai Nabi dan Rasul adalah kekufuran yang sangat nyata. Seperti Nabi palsu yang keluar dari India, yang dibuat oleh Inggris, Mirza Ghulam Ahmad, yang bekas-bekas kerusakannya melebar di permukaan bumi ini sampai ke Indonesia. Di Sumatera muncul pada tahun kalau nggak salah 30-an dan 20-an ya. Terus dari Nabi palsu dari India itu, Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku bahwa dia Nabi dan turun wahyu kepadanya, dia buat sendiri. 25 hadis ini saya kira cukup dari sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Nabi terakhir adalah beliau. Karena itu beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Tidak untuk kaum yang lain, apalagi seluruh manusia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Tadi pertama, Allah sudah menutup kenabian, apalagi kerasulan. Tutup, tidak akan ada lagi. Berakhir sudah. Diakhiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Karena syariat
para nabi dan rasul yang sebelumnya belum sempurna. Syariat beliau yang beliau bawa sempurna, lengkap. Dan kita telah membahasnya di bab ke-8. Ada sebanyak 10 hadis dibawakan di bab ke-8 yang menjelaskan bahawa Nabi SAW telah mengajarkan segala sesuatunya kepada umatnya. Dan umat Islam harus tahu itu. Oleh karena itu bid'ah sangat tercela. Karena ajaran Islam ini sempurna sudah. Di bab ke-8 kan ada hadis yang saya bawakan bahawa sebagian dari kaum musyrikin, yaitu di hadis ke-23, bertanya atau mengatakan kepada para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum jami'an untuk mengejek atau mengolok-olok. Mereka mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati." Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati. Sungguh Nabi kamu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Kalau buang hajat saja bagaimana caranya dan ada adab-adabnya yang begitu banyak, lengkap dan sempurna, apalagi permasalahan yang lain. Jawab para sahabat, ajal, benar. yakni mereka mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW, Nabi mereka telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Oleh karena itu, turukul khair, jalan-jalan kebaikan begitu banyak dalam Islam. Kita tidak sanggup meraih semuanya, walaupun umur kita habis. Oleh sebab itu tidak perlu ditambah lagi. Kalau itu ditambah berarti memberikan catatan kaki terhadap firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Lalu kita istidrak di bawahnya. Ada yang kurang, ini 1, 2 memberikan catatan kaki itu. Nah, ini melawan firman Allah tadi. Tinggal kita mengikuti sebagaimana para sahabat. Jika ada permasalahan yang belum jelas benar, maka para sahabat berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka. Itu bagian ijtihad. Itu yang kedua. Yang ketiga, syariat ini lengkap, sempurna, dan mudah. Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahwa Allah memudahkan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan keberatan. Allah ingin memudahkan kamu. Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak sulit. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan, jangan mempersukar manusia. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira.
Dan jangan membuat orang lari dari agama Allah ini. Mengapa sebagian menjalani begitu berat katanya? Karena pertama, apakah tegak keikhlasan atau tidak? Kalau tidak tegak keikhlasan, maka pasti berat menjalaninya. Akan tetapi orang yang ikhlas akan mudah menjalaninya, mengerjakannya. Itu pertama. Yang kedua, apakah yang ia kerjakan sunnah atau bid'ah? Bid'ah pasti menyusahkan, menyulitkan, memberatkan, dan tidak memberikan kenikmatan di hati, kecuali semu. Ada orang khusyuk itu dipermainkan oleh syaitan. Karena syaitan di antara godaannya adalah menghiasi amal yang buruk menjadi baik. Dan amal yang baik menjadi buruk. Dan selalu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia dari syaitan yang senantiasa menyesatkan manusia. Allah mengingatkan anak Adam, manusia. Jangan sampai disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu apabila kita menjalani agama ini dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, maka ia akan terasa mudah. Dan ibadah itu nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sekuat kemampuannya. Syariat ini mudah. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul, yaitu Al-Quran. Ambil Al-Quran. Al-Quranul Karim. Mukjizat ilmiah dan amaliyah. Ilmu dan amal. Dan senantiasa dapat dilihat sepanjang zaman selama Al-Quran belum diangkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyaksikannya kecuali orang-orang yang hidup saat itu dan menyaksikan bagaimana Nabi Musa alaihi salam membelah lautan dengan tongkatnya. Al-Quran menceritakan yang benar. Lautan itu terbelah menjadi 12 belahan. Bukan satu belahan. Sebagaimana versi dari umat yang lain. Satu belahan. Tapi Al-Quran berbicara bahwa laut merah itu terbelah menjadi 12 belahan yang besar seperti gunung. Karena Bani Israel ada 12 suku. 12 suku. Masing-masing suku melewati satu belahan itu. Ada beredar ya dari Nasrani, tapi itu satu belahan. Ini 12 belahan. Al-Quran berbicara benar. Ada mukjizat itu. Kita mendapat berita
dari Rabbul Alamin dan wajib kita imani dan kita yakini akan kebenarannya, tetapi kita tidak menyaksikannya. Yang menyaksikannya orang yang hidup saat itu, Bani Israel yang bersama Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati di antara mukjizatnya dengan seizin Allah. Disaksikan oleh manusia yang hidup saat itu, yang bersama Isa alaihi salam. Dan kita mengimani dan meyakini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkannya dan menjelaskan berbagai macam mukjizat para nabi dan rasul. Karena Nabi SAW ada hadisnya di kitab ini bersabda bahwa setiap nabi pasti akan membawa mukjizat satu atau lebih. Dan kepada beliau diwahyukan, yakni Al-Quran, merupakan mukjizat ilmiah dan amaliyah yang dapat disaksikan oleh manusia setiap saat, per detik. Kalau orang insaf dan ingin mencari kebenaran, lalu dia membaca Al-Quran dengan benar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Berapa banyak manusia yang mendapat hidayah, mukjizat yang sangat besar sekali. Lebih dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul. Bahkan tidak lewat satu zaman melainkan Al-Quran menampakkan kemukjizatannya dari segala arah. Mukjizat tentang lugahnya, bahasanya, orang-orang Arab yang tahu. Pembicaraannya mengenai apa yang telah terjadi, benar adanya. Pembicaraannya mengenai apa yang akan terjadi. Pembicaraannya mengenai realita, keadaan yang sebenarnya terhadap satu kaum dan seterusnya. Pembicaraannya mengenai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraannya mengenai peribadatan. Pembicaraannya mengenai ahkam, hukum-hukumnya. Banyak sekali, seluruhnya yang tidak ada pada umat yang lainnya. Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'ithtu bijawami'il kalim. Bu'ithtu bijawami'il kalim. Aku diutus membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah perkataan yang ringkas, bahkan sangat ringkas, pendek, lafaznya, tetapi maknanya dalam dan luas. Apa itu? Al-Quran pertama. Ini jawami'ul kalim. Yang kedua, sabda-sabda beliau. Ringkas-ringkas, tapi maknanya dalam. Al-Quran ini. Sepakat para ulama, 6.000 ayat. Selebihnya mereka berselisih. 6.000 berapa? Gitu. Ya, dengarkan azan dulu. Saya lanjutkan sedikit karena waktu kita terbatas tadi mengenai sabda Rasulullah SAW, bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya perkataan yang ringkas, pendek, lafaznya, tetapi maknanya dalam dan luas sekali. Lalu apa itu jawami'ul kalim? Ada dua. Al-Quran. Lafaznya ringkas-ringkas.
dinisbahkan dengan perkataan yang lain. Tetapi maknanya luas dan dalam. Tidak berselisih setahu saya, para ulama mengatakan jawami'ul kalim Al-Quran. Pertama. Yang kedua, jawami'ul kalim adalah sabda-sabda Rasulullah SAW yang memang ringkas-ringkas, tetapi maknanya dalam sekali. Sehingga dalam satu sabda beliau dapat dikeluarkan sejumlah atau banyak sekali faedahnya. 1, 2, 3, sampai kadang-kadang puluhan yang dijelaskan dari satu sabda beliau. Yang menunjukkan bahwa beliau, yakni sabda-sabda beliau masuk ke dalam Jawami'ul Kalim. Barangkali ini ikhwan, karena waktu kita terbatas dan saya harus menjawab pertanyaan. Ya. Ya, silakan, mana pertanyaan? Jangan banyak-banyak, waktunya nggak ada. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa kafaratul majlis hadisnya sahih? Jawabnya sahih. Dan telah datang dari jamaah para sahabat. Bukan hanya satu hadis, tetapi cukup banyak. Salah seorang Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar, membahasnya di sebagian kitabnya, di akhir Fathul Bari. Ketika dia menutup kitabnya, dia menyinggung, membahas itu. Dia merujuk kepada kitabnya yang lain. Itu kitab An-Nukat ala Kitab Ibn Salah, tentang mustalah. Dia bahas panjang. Hadis ini dilemahkan oleh imam ini. Tapi itu satu hadis. Ada sejumlah hadis. Sah hadisnya, sabit. Akhir-akhir ini, saya sering ditanya tentang hadis kafaratul majlis. Lalu saya menjelaskan kaidah. Kalau ada yang mendhaifkannya, siapa? Apakah ia termasuk ahli hadis atau bukan? Karena setiap ilmu ada ahlinya. Dan ia ma'ruf dan dikenal, atau orang-orang baru muncul, lalu ingin mencari panggung, atau masih pemula dalam hadis. Tashih dan tad'if sesuatu hadis bukan perkara ringan, perkara yang sangat besar dan membutuhkan penelitian yang dalam dan perjalanan waktu yang panjang sekali.
bukan yang masih balita dalam ilmu yang mulia ini. Baru saja tamat kalau memang belajar. Ini tidak boleh dianggap. Ada orang misalnya di YouTube tampil, ini do'if, siapa dia ini? Misalnya. Tidak boleh dianggap. Harus orang yang ahlinya yang berbicara. Apakah dia ahlinya? Kata siapa dia ahlinya? Dia membawakan ada perkataan imam. Bagaimana dia? Orang yang tidak ahlinya pasti akan tersalah. Membawakan perkataan para muhaddisin. Yang kedua, ada asarnya tidak orang ini. Misalnya ada. Bekas-bekas dia ada tidak? Ada tidak karyanya tentang hadis yang orang bisa melihat? Ahli ilmu bisa melihat dan seterusnya. Saya curiga. Jangan-jangan ada orang-orang yang belum atau bukan ahlinya berbicara tentang ini. Akhirnya tertipulah sekarang zaman media sosial. Ya. Jangan langsung diterima. Harus dilihat dari keterangan para ulama. Yang saya ketahui berdasarkan ilmu dan keterangan para ulama dan disahihkan oleh para imam, hadis itu sah. Dan hadisnya bukan satu, banyak. Ini ruang para muhaddisin yang memang telah hadis itu telah mendarah daging. Dan itu butuh waktu. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghabiskan waktu setengah abad lebih untuk hadis. Bukan waktu yang setahun 2 tahun atau baru muncul orang-orang siapa ini. Alangkah bodohnya antum kalau terima begitu saja. Ini bukan manhaj salaf. Manhaj salaf harus diperiksa ketat. Karena itu ada pemeriksaan rijal, rawi-rawi hadis. Kalau bukan ahlinya atau masing pemula, maka dianggap seperti angin. Gak dianggap. Ini memasuki ruang yang dalam sekali. Ini para umara'ul hadis, para amirul mu'minin hadis yang berbicara. Syekh Syuaib Al-Arnaud menghabiskan waktu 56 tahun untuk hadis. Bukan main-main hadis itu. Pemeriksaan tashih tad'if. Perkara yang berat. Karena ia menyangkut hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kita mensahihkan apa yang tidak sahih, maka kita bisa menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita serampangan sembarangan mendoifkannya, maka kita telah mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah ikhwan. Ada orang tampil di media sosial, dibawa oleh orang, mungkin pakai jubah, pakai gamis, mungkin tampangnya tampang orang Arab dari luar misalnya, sudah dipanggil syekh. Jangan.
Ini ilmu. Lihat kepada keterangan para imam. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis itu disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para muhaddisin. Memang ada perselisihan pada sebagiannya, tapi secara keseluruhannya sahihun sabitun. Saya curiga sebagian orang salah paham terhadap perkataan Bukhari. Karena kekeliruan sebagian imam ahli hadis dalam menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Saya ceritakan. Al-Imam Al-Bukhari pernah ditanya oleh Al-Imam Muslim tentang hadis kafaratul majlis dari jalan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bukan dari jalan sahabat yang lain. Bukan dari jalan sahabat yang lain. Nah, di situ ada riwayat dari Musa bin Uqbah, dari Suhail bin Abi Saleh, kemudian dari bapaknya kalau tidak salah, ya, atau dari siapa? Dari Abdullah, Abu Hurairah apa? Saya agak lupa. Tapi begitu kurang lebih. Tanya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa dan Imam Muslim bertanya, apakah ada di dalam bab sanad ini? Jadi yang ditanya sanad itu. Tapi sebagian imam keliru mengatakan bab. Kata Ibnu Hajar, tidak tersembunyi bagi Bukhari bahwa dalam bab ini banyak riwayat dari para sahabat. Dalam bab hadis kafaratul majlis. Tapi yang ditanya oleh Muslim sanad itu saja. Kata Bukhari, tidak ada di dunia kecuali ini. Dan ini ma'lul. Berpenyakit hadis ini. Ini jalan ini saja. Antum tahu hadis itu mempunyai jalur jalan yang banyak sekali. Seperti kita pergi ke satu kota. Kota Pekanbaru bisa melalui jalur ini, jalur itu. Begitu banyak. Atau kita ke masjid ini melalui jalur mana saja yang bisa. Begitu juga hadis. Ada jalan yang turuk banyak sekali. Yang ditanya hanya satu jalan. Mungkin dia salah paham. Mungkin sebagian orang salah paham. Wallahu a'lam. Antum bisa membaca, bagi yang bisa bahasa Arab, akhir dari kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai penutup kitabnya. Jadi kesimpulannya hadis itu sah. Nasihat saya, jangan dengarkan orang yang tidak ahlinya dan belum dikatakan ahli oleh ahlinya. Siapa nih? Misalnya ada yang bawa mungkin menyandarkan dirinya kepada sunnah. Oh, antum, wah ini ahlu sunnah. Tidak setiap yang dibawa oleh ahlu sunnah itu thiqah orangnya. Kemudian berbicara tentang salah satu cabang ilmu, lalu kita membenarkan. Tidak demikian manhaj para sahabat. Manhaj kaum salaf. Kaum salaf kalau tidak ahlinya, atau dia lemah, maka dilemahkan. Walaupun dia imam ahlu sunnah. Saya ambil contoh. Ada rawi yang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadi Al-Kufi. Seorang imam ahlu sunnah. Dan dia hakim, qadi. Sangat adil. Dan sangat keras kepada ahli bid'ah. Tetapi dalam periwayatan hadis, apabila dia berdiri sendiri,
maka tidak diterima oleh para ulama. Karena hafalannya berubah ingatannya ketika dia menjabat menjadi hakim. Tidak diterima. Imam ahli hadis. Adil dalam Islam. Apa antum pikir setiap orang yang mengaku nih saya sunnah, saya dakwah sunnah, dia ahli dalam cabang-cabang ilmu? Berarti kita perlu belajar banyak lagi manhaj salaf. Manhaj para sahabat, manhaj tabi'in. Bukan sembarangan, bidang ilmu. Ya, itu. Ini berapa kali, ini untuk kesekian kalinya saya ditanya. Ini menunjukkan bahwa ikhwan salafiyin belum begitu mengenal manhaj ilmiah kaum salaf. Manhaj ilmiahnya. Manhaj salaf itu luas. Manhaj sahabat itu luas. Manhaj mereka dalam ilmu. Manhaj mereka dalam akidah. Manhaj mereka dalam hukum, dalam ibadah, dan seterusnya. Luas cakupannya. Bukan hanya dalam manhaj dan akidah, secara keseluruhan. Manhaj ilmunya itu tinggi sekali. Dan itu diajarkan oleh Nabi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah sebagian sahabat. Safar. Lalu salah seorang dari mereka terluka kepalanya. Dan sekaligus dia berjanabah. Lalu dia tanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah rukhsah bagi saya untuk tayammum, tidak mandi karena ada luka di kepalanya? Maka sahabat-sahabatnya yang menjawab, enggak ada. Wajib mandi. Mandi orang itu, mati. Mati. Sampai di Madinah dikabarkan kejadian itu. Apa kata Nabi SAW? Qataluhu. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Dengan apa? Dengan fatwa itu. Begitu para sahabat ditarbiyah dan ditasfiyah oleh Nabi SAW. Qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Yakni menyebabkan orang itu mati karena fatwanya. Kenapa tidak bertanya dulu, kata Nabi SAW. Bukankah obat kebodohan itu bertanya? Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan sahih hadisnya. Lihat. Bagaimana orang yang tidak ahlinya itu mendoifkan hadis ini, lalu kaum muslimin meninggalkan kafaratul majlis. Bacaan yang sangat berharga itu, yang memiliki keutamaan yang besar, yang dapat menghapuskan kesalahan kita di majelis ini dengan seizin Allah. Karena tentu saya sebagai pembicara tentu ada salahnya. Beda pembicaraan dengan tulisan. Tulisan saja ada salahnya, bagaimana dengan pembicaraan? Dihapus dengan kafaratul majlis itu. Dan Nabi SAW mencontohkannya. Tidak paham saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian manusia berdalil bahwa azan Jumat 2 kali adalah sunnahnya Utsman bin Affan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Perlu saya beri catatan pertama,
mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin di mana mereka telah ijma', terjadi kesepakatan. Bukan pendapat orang per orang, bukan. Pendapat orang per orang bisa terjadi perselisihan. Dan ini contohnya banyak sekali. Ya. Bukan pendapat. Nah, yang kedua, Utsman berijtihad. Kenapa? Karena jamaah semakin banyak. Waktu itu tidak ada pengeras suara. Belakangan ulama mengatakan, dari sebagian, kalau ada pengeras suara, tentu tidak ada azan 2 kali. Tujuan Utsman sebelum masuk waktu Jumat, azan di satu tempat namanya Zawrah. Zawrah. Pasar kalau tidak salah. Pasar. Sebagai pemberitahuan waktu Jumat telah masuk. Mengapa? Karena manusia tidak tahu. Sekarang mudah. Rabbuna memberikan kemudahan dengan pengeras suara, dengan waktu jam. Maka sudah tidak tepat lagi. Karena kita harus membaca hadis Utsman itu. Mengenai azan 2 kali dengan lengkap apa tujuan Utsman. Apa azannya di masjid? Satu, yang kedua-duanya? Tidak. Yang pertama, jauh sebelum masuk waktu. Sebagai pemberitahuan. Akan masuk waktu sholat Jumat. Nah, saat itu disetujui oleh para sahabat dan melihatnya bahwa tujuannya adalah untuk pemberitahuan. Ketika sudah ada pengeras suara dan lain sebagainya, maka tidak dibutuhkan lagi azan 2 kali dan kembali kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan apa itu? Derajat hadis puasa Senin, Kamis, ya. Dan bacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Hadis Senin, Kamis sahih, disahihkan. Imam Muslim sahihkan. Maka yang mendoifkan hendaklah dia berhadapan dengan Imam Muslim. Pertama orang yang dia lawan, Imam Muslim. Apa kita mau milih orang tersebut dari Imam Muslim? Dan para ulama lainnya. Bacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, sahih. Hadisnya mauquf kepada sahabat, tetapi maknanya itu marfu. Hukumnya marfu. Sah. Di mana doifnya? Sebagian jalannya iya. Tapi ada beberapa jalan. Saya pernah bahas panjang ini waktu saya ditanya dadakan tentang itu ya. Nggak salah dimasukkan ke YouTube. Nggak salah. Itu pembahasan panjang saya. Dan saya juga tulis di kitab Al-Masail jilid ke-14. Tapi belum terbit. Sah. Memang ada yang melemahkan. Ada sebagian ahli hadis yang melemahkan. Ketika itu baru diuji. Yang saya ketahui sahih. Karena melalui jalur
dari para perawi yang thiqat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing rawi meriwayatkan apa yang ia terima dari syekhnya. Ini meriwayatkan begini, ini meriwayatkan begini. Didudukan, jangan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya selama rawi-rawi itu thiqat. Dan ini yang surat Kahfi pada malam dan hari Jumat merupakan tambahan dari perawi yang thiqat. Thiqah. Sah hadisnya. Gak paham nih, banyak ini ya. Ada apa nih? Ya mungkin saya barangkali ini kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.